Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya coba analisa fundamentalnya saham Harum. Dan lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya coba hitung kisaran harga wajarnya saham Harum. Sebelum dimulai, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya kasih status like invest? Karena saham-sahamnya fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang like invest ini bisa Anda akses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Bisa Anda ambil sekarang juga, bisa juga nanti setelah nonton videonya. Oke, Harum, video ini direkam 20 Februari di 1580 harganya. Oke, Harum sektornya batu bara ya, tapi dia udah mulai masuk ke nikel juga udah masuk. Oke, kita masuk ke ekuitas. Ekuitas buat yang nggak tahu, barangkali Anda trader atau Anda pemula, ekuitas tuh kira-kira anggap aja Harum ini ngumpulin uangnya di suatu rekening. Nah, ekuitas tuh itu. Jadi harta di luar hutang. Nah, itu ekuitas. Nah, ekuitas Harum di Q3 2022 ini adalah 11,1 T. Di mana 11,1 T ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Lihat nih, 2021, 2020, 2019. Ini 11,1. Ini 4,4. Jadi ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Dan kalau dari tahun ke tahun, udah 3 tahun berturut-turut juga selalu naik. Naik 13%, naik 23%, naik 82%. Oke, itu tadi dari tahun ke tahun. PR kita nih, tugas kita, nebak kuartal ke kuartal, 3 bulan berikutnya. Apa yang ditebak? Ekuitas kuartal 3 ke ekuitas kuartal 4. Ekuitas Q3 ke ekuitas Q4 di 2022. Nah, di sini saya akan masukin 9%. Sebentar, maaf. Di sini masukinnya 9%. Kenapa 9%? Alasan saya gini. Ini 2019. Sebelum harga batu bara naik. 2020 pas pandemi. 2021 pas harga batu bara naik. Nah, sekarang harga batu bara udah nggak paling tinggi, tapi juga nggak paling nyusruk. Jadi di sini saya tulis mungkin bukan 9 ya, mungkin 6%. Ya. Turun dari 9, tapi juga nggak nyampe 4%. Sekitar 6-7% atau 5-7%. Oke. Topik ekuitas selesai. Sekarang kita masuk ke topik laba. Laba di sini di Q3 2022 Harum ini 3,6 T. Ini terbesarnya juga terbesar selama 4 tahun terakhir. Terbesarnya nggak kira-kira 3,6 T. Padahal 4 tahun yang lalu di 2019 cuman 227 M, sekarang 3,6 T. 227 M jadi 600 M aja itu udah 2 kali lipat. Ini jadi 3,6 T. Gila kan? Gila banget. Dan selama tahun ke tahun, selama 3 tahun juga selalu naik terus. Naik 69%, naik 40%, naik 574%. Nah, sekarang pertanyaannya, Q3 ke Q4-nya berapa? Nah, di sini saya tulis 80%. Kenapa 80%? Kita lihat aja sejarahnya di 2019 sebelum harga batubara naik, dia naik 13%. Jadi pas harga batubara biasa aja dia tetap positif nih untuk Q3 ke Q4-nya. 2020 dia naik 117%. 2021 pas lagi harganya marak dia naik 97%. Nah, sekarang katakanlah nggak nyampe 117%, tapi juga nggak serendah 13% dong. Tapi juga nggak jauh-jauh dari 97%. Jadi saya tulis aja 80%, di bawahnya 97, nggak nyampe 117, tapi juga nggak nyampe 13%. Oke. Topik laba selesai.
Sekarang kita masuk ke topik dividen. Tapi sebelum masuk ke topik dividen, ini videonya udah berjalan 5 menit dan Anda masih nonton. Saya asumsikan Anda suka nih. Saya asumsikan ya. Kalau Anda suka, apapun penyebabnya Anda suka, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis harum di komen. Saya minta tolong banget ke Anda untuk like video ini dan tulis harum di komen. Udah? Oke, makasih banyak ya. Topik dividen itu adalah tentang topik bagi-bagi keuntungan perusahaan. Bagi-bagi keuntungan yang didapetin oleh saham tersebut, lalu dibagi-bagiin ke investor saham tersebut. Keuntungan perusahaan tersebut diwakili dengan istilah yang namanya EPS, earning per share, keuntungan per lembar. Dari keuntungan yang didapat, lalu dibagi-bagiinlah ke para investornya, yang diterima sama investor disebut DPS. Nah, yang dibagi-bagiin ke investor dari total keuntungan yang dia dapat, berapa persen, itulah yang disebut dengan DPR. Kita masuk ke contoh. 2019 dia punya keuntungan 95 nih. Nah, investor dibaginya 0. Jadi DPR-nya 0%. Di 2020 dia punya keuntungan 308. Investornya dibaginya 40. Berarti DPR-nya 13%, karena 40 itu adalah 13% dari 308. 2021 pas keuntungan lagi menggila 391, investor dibagi 15. Atau DPR-nya cuma 4%. Nah, di 2022 berapa nih DPR-nya? Cara orang ngevaluasi suatu saham beda-beda masing-masing investor. Kalau saya kebetulan memvaluasinya berdasarkan dividen. Seperti yang saya bilang di awal video, saya menghitung kisaran harga wajar berdasarkan proyeksi dividen tahun 2023. Kalau Anda mau ngitung valuasi suatu saham berdasarkan metode lain, silakan aja berdasarkan growth-nya mungkin. Kalau saya berdasarkan proyeksi dividen. Di sini saya udah bikin 3 skema. Skema pesimis dia bagi 0%. Kok masukinnya 0% gak kerendahan? Ya bukan gak kerendahan sih, di 2019 ya, masih 3 tahun terakhir, masih jarak yang deket-deket, dia pernah loh bagi 0%. Dia punya 95 tapi gak ada yang dibagiin sama sekali ke investor. Jadi dia pernah DPR 0% dan itu 3 tahun terakhir, belum lama-lama banget gitu. Skema kedua, skema optimis saya, dia bagiin 4%, kayak tahun 2021. Skema optimis, paling optimisnya dia bagiin 13%, kayak di 2020. Nah, di sini saya akan pakai yang paling optimis deh ya. Paling optimis. Nah, kalau seandainya DPR harum di 2022 ini adalah 13%, di mana ini adalah yang terbesar selama 3 tahun terakhir, itu kisaran harga wajarnya harum tuh ada di, walah ini minus. Kok minus ya? Bukan kok. Maksudnya ini berarti udah mahal banget ini si harum ini udah mahal banget. Harganya ada di sini nih harusnya nih. Ya, coba misalnya 100%. Coba misalnya tiba-tiba dia bagi. Wah, kalau tiba-tiba dia bagi DPR-nya 100% gitu ya, kayak PTBA, kayak ITM, kayak PTBA gitu, atau kayak 70% kayak TMG gitu. Bagus. Persoalannya si Harum nggak sebaik itu, nggak seloyal itu ketika bagi dividen. Dia bagi dividennya ya tadi 13% nih, paling gede nih 13% nih. Ya udah, jadi ini Harum. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi secara fundamental kan dilihat dari ekuitas dan laba. Nah, ekuitasnya ini terus meningkat, terus membesar selama 4 tahun terakhir, dan bahkan yang sekarang adalah terbesar selama 4 tahun terakhir. Labanya juga gitu, terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan laba yang sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir. Jadi karena ekuitasnya membesar dan labanya meningkat, bisa kita simpulin fundamentalnya Harum itu mewah. Ya. Sekarang kita masuk ke valuasi. Valuasinya gimana?
Valuasinya ya Anda lihat sendiri. udah kelewat dari harga mahalnya juga, udah kelewat banget. Jadi ini Harum disebutnya saham berfundamental mewah tapi bervaluasi mahal, udah nggak murah lagi kalau dari sudut pandang proyeksi dividen tahun 2023. Nah, tapi masih ada satu kriteria, yaitu prospeknya gimana nih prospeknya. Nah, kalau Harum dilihat dari prospek batubaranya, tadi udah sempat saya bilang bahwa harga batubara sekarang turun. Meskipun nggak turun banget, tapi setidaknya bukan yang cerah banget. Bukan, kalau yang cerah batu pas 2021. Sekarang batubara lagi turun perlahan. Tapi si Harum ini mulai memasuki bisnis nikel. Ya. Ini artikel 9 Desember, 10% laba Harum udah berasal dari nikel. Jadi si Harum ini udah mulai masuk bisnis nikel. Dimana nikel itu ya baterai listrik. Baterai listrik kalau misalkan nanti mulai hype nih tren di Indonesia atau di dunia tentang baterai listrik, berarti butuh penghasil si kekuatannya itu kan. Nah, nikel itu yang dibutuhin. Jadi si Harum ini kesimpulannya fundamentalnya mewah, valuasinya mahal, prospeknya cerah. Minus di bagian kedua doang nih, di bagian valuasi. Nah, terserah Anda itu. Anda merasa ini adalah masa depan yang cerah sehingga Anda harus masuk di Harum, atau Anda menahan diri untuk udahlah kalau misalnya udah kemahalan saya nggak mau masuk, itu terserah Anda. Gitu ya, saya hanya menyampaikan dari sisi fundamental dan dari perhitungan proyeksi dividen untuk kisaran harga wajarnya gitu. Oke, kalau sebagai penutup dan pengingat, penutupnya adalah kalau Anda suka analisa seperti ini ya, nggak terlalu pom-pom dan juga nggak terlalu tebar fear, Anda boleh subscribe channel Saham Nyantai, channel yang mengulas apa adanya. Lalu sebagai pengingat, saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah. Ya sebagus Harum enggak, cuman mungkin setidaknya ekuitasnya naik juga, labanya naik juga. Valuasinya masih murah, kalau Harum tadi udah mahal ya. Dan prospeknya cerah. Bisa Anda akses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.